Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Berita One News International hari ini bakal membahas militer Cina melakukan manuver berbahaya meski tanpa rudal terhadap kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris saat melintasi wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Informasi lainnya adalah Rusia kembali menggempur Ukraina dengan serangan udara ke Kharkiv dan Dnipro, menewaskan sedikitnya 2 orang serta melukai puluhan lainnya. Serangan itu memicu kebakaran besar di pemukiman dan fasilitas umum, menambah panjang daftar korban dalam perang yang kini memasuki tahun ketiga. Situasi di Laut Baltik, wilayah perairan perbatasan sejumlah negara yang tergabung dengan aliansi NATO dengan Rusia makin memanas. Manuver Rusia meningkatkan kehadiran militer mereka di perairan itu. Datang dengan alasan mereka mengamankan wilayah perbatasan mereka dan beroperasi di wilayah internasional. Peningkatan kegiatan militer Rusia ini terjadi di tengah meningkatnya serangan mereka ke Ukraina, negara yang selama ini mendapat dukungan NATO. NATO kemudian menghubungkan kehadiran militer Rusia di Laut Baltik dengan upaya sabotase kabel bawah laut. Sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan beberapa negara di Eropa. NATO lalu mengirimkan lebih banyak armada militer mereka ke wilayah perairan itu. Kapal NATO lain yang dimaksud adalah FGS Hamburg, frigate Angkatan Laut Jerman yang dirancang untuk pertahanan udara. Kapal frigate ini dilaporkan berhenti di Copenhagen pada Minggu 28 September 2025. Pada Januari, NATO mengumumkan inisiatif baru yang dijuluki Baltic Sentry. Untuk melindungi infrastruktur penting NATO seperti kabel bawah laut dari ancaman yang semakin besar yang ditimbulkan oleh Rusia. Perang berlarut antara Rusia dan Ukraina sejak 2022 tanpa ada kejelasan jalan damai tampaknya makin melebar. Seiring keterlibatan pihak ketiga termasuk aliansi keamanan NATO. Belakangan, negara-negara NATO terdeteksi makin kerap berkonfrontasi langsung dengan Rusia di perbatasan.
Di sisi lain, Amerika Serikat yang tadinya seperti berusaha memadamkan api perang dengan menjadi mediator pembicaraan damai, justru kini kian menunjukkan sikap yang dinilai Rusia sebagai manuver bermusuhan. Terbaru, Amerika Serikat dilaporkan telah mengerahkan pesawat militer yang mampu memburu kapal selam dan memata-matai ke Norwegia untuk melakukan misi di dekat wilayah Rusia di Laut Baltik. Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri Rusia dan Angkatan Laut Amerika Serikat belum memberikan tanggapan atas kabar penempatan pesawat militer ini yang disebutkan berpatroli di pintu masuk Rusia. Kehadiran pesawat patroli maritim P-8 Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat di Eropa Utara terjadi saat NATO memperkuat postur pertahanannya di wilayah Baltik. Militer Cina melakukan manuver berbahaya meski tanpa rudal terhadap kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Saat kapal perang tersebut melintasi wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Sebagaimana diberitakan The Independent Selasa 30 September 2025. Frigate HMS Richmond milik Angkatan Laut Inggris yang berlayar di Selat Taiwan awal bulan ini menjadi sasaran jet tempur Cina yang melakukan gerakan layaknya hendak menyerang. Sementara itu, kapal induk HMS Prince of Wales dan kapal-kapal lain yang tergabung dalam armada juga dilaporkan dilacak dan diganggu kapal perang Cina ketika melewati kepulauan Spratly. Seorang perwira di kapal induk HMS Prince of Wales menggambarkan manuver itu seperti sedang berperang. Ia menambahkan tujuan Cina adalah menunjukkan bahwa kapal Inggris sedang menjadi target mereka tanpa dirudal. Selain manuver udara, kapal-kapal Inggris juga dilaporkan dibuntuti oleh kapal perang Cina. Ketika melintas di kepulauan Spratly, wilayah sengketa yang diklaim Cina, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Є дуже хороша зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми
маємо розуміння між нашими. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan rudal Patriot buatan Israel kini telah aktif di negaranya, menandai pengakuan resmi pertama Kiev atas kehadiran senjata tersebut. Kabar mengenai penggunaan baterai Patriot di Ukraina sempat muncul awal tahun ini ketika Duta Besar Israel untuk Kiev, Michael Brodsky, menyebut unit Patriot yang sebelumnya beroperasi di Israel kini digunakan oleh pasukan Ukraina. Pernyataan itu langsung dibantah Kementerian Luar Negeri Israel yang menegaskan tidak ada transfer resmi senjata semacam itu. Zelensky menuturkan bahwa sistem Patriot buatan Israel telah beroperasi di Ukraina selama sebulan dan Kiev akan menerima 2 sistem tambahan pada musim gugur. Tetapi ia menolak membahas detail lebih lanjut. Sebelumnya, Yerusalem Barat telah mengumumkan rencana mempensiunkan 8 sistem Patriot lama dan menggantinya dengan solusi pertahanan udara yang lebih modern. Sementara, laporan Financial Times menyebut Israel bersedia menyerahkan unit yang sudah dipensiunkan ke Ukraina. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, mengungkapkan Berlin telah mengirim peluncur pertama dari 2 unit Patriot ke Kiev. Dengan catatan, Ukraina membutuhkan setidaknya 5 sistem untuk mengamankan wilayah udaranya. Sementara itu, Rusia berkali-kali mengecam pengiriman senjata barat ke Ukraina, menilai hal tersebut memperpanjang konflik dan menimbulkan risiko keamanan global. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, memperingatkan kemungkinan aliran senjata ke pasar gelap internasional termasuk bagi Israel. Sejak eskalasi konflik pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin juga memperingatkan bahwa sistem Patriot yang dikirim ke Ukraina menjadi target potensial bagi pasukannya. This is ready to pass right now. This keeps the government open. This funds the government and protects federal workers and the American people from the hostage-taking that has become, evidently, now the Democrat norm, even though it's something they decry. Pemerintahan Amerika Serikat resmi mengalami penghentian operasional atau shutdown pada Selasa 30 September 2025 tengah malam waktu setempat, setelah Senat gagal menyepakati rancangan anggaran baru. Kebuntuan politik yang berlarut-larut antara Partai Republik dan Demokrat memicu lumpuhnya sebagian besar kegiatan pemerintah federal untuk pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Penutupan pemerintahan di Washington terjadi setelah upaya terakhir untuk mengesahkan anggaran tidak mencapai kesepakatan. Kebuntuan politik yang berlangsung berbulan-bulan berujung pada tidak disahkannya rancangan penandaan pemerintah, meskipun negosiasi intensif sempat dilakukan hingga batas akhir tenggat waktu. Donald Trump yang kembali menjabat sebagai presiden menilai kondisi ini sulit dihindari karena perbedaan pandangan antara kedua partai tetap tidak menemukan titik temu. Ia menyampaikan bahwa peluang terjadinya shutdown sangat besar beberapa jam sebelum tenggat berakhir, menyiratkan bahwa situasi tersebut sudah diperkirakan jauh-jauh hari. Ketiadaan anggaran menyebabkan ribuan pegawai pemerintah federal menghadapi ketidakpastian terkait status pekerjaan mereka. Dalam pernyataan terpisah, Trump mengisyaratkan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran selama masa shutdown.
Ia menilai situasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan restrukturisasi birokrasi dengan menghapus sejumlah posisi yang dianggap tidak lagi dibutuhkan. Kemungkinan gelombang PHK semakin menguat karena langkah serupa pernah dilakukan pada awal masa pemerintahannya, ketika Departemen Efisiensi Pemerintahan yang dipimpin Elon Musk melakukan pemangkasan besar terhadap tenaga kerja federal. Dalam proses legislasi, Senat yang beranggotakan 100 orang memerlukan sedikitnya 60 suara untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan. Partai Republik yang memegang 53 kursi tetap membutuhkan dukungan dari setidaknya 7 anggota Demokrat agar rancangan dapat disahkan. Namun, 2 putaran pemungutan suara berakhir tanpa hasil. Rancangan anggaran yang diajukan Partai Demokrat gagal disetujui setelah hanya memperoleh 47 suara. Sementara, usulan yang diajukan Partai Republik juga tidak lolos karena selisih 5 suara. Perpecahan internal semakin tampak ketika Senator Rand Paul menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang menolak rancangan yang disusun partainya sendiri, menegaskan dalamnya perbedaan sikap bahkan di kubu mayoritas. Gelombang protes yang digerakkan oleh generasi muda di Madagaskar tetap berlanjut meski Presiden Andry Rajoelina telah mengumumkan pembubaran pemerintah. Aparat keamanan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan demonstran di ibu kota Antananarivo, sementara aksi serupa juga terjadi di sejumlah kota lain. Rajoelina dalam pidato nasional pada 29 September menyebut langkahnya bertujuan membuka ruang dialog dengan pemuda yang menuntut akses air bersih. Tak hanya itu, namun juga penghentian pemadaman listrik dan solusi bagi pelaku usaha terdampak pencarahan. Namun pengumuman itu dianggap tidak menjawab inti tuntutan gerakan protes. Melalui media sosial, penyelenggara menegaskan bahwa mereka kecewa dan tetap menolak hasil kompromi tersebut. Massa menuntut Presiden serta Perdana Menteri yang baru diberhentikan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Selain itu, mereka mendesak pencopotan administrator kota Antananarivo. Di jalanan, spanduk dengan tulisan "Kami butuh air, kami butuh listrik", Rajoelina turun, diangkat tinggi oleh demonstran. Aksi juga merambah ke kota kecil Venoarivo, sekitar 20 km dari Antananarivo. Rusia kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah kota besar di Ukraina, menewaskan 1 orang, melukai puluhan lainnya, serta memicu kebakaran besar di area permukiman dan fasilitas umum. Di Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina yang terletak di timur laut dekat perbatasan Rusia, serangan bom berpemandu pada Rabu 1 Oktober dini hari melukai 6 orang. Gubernur Kharkiv Oleksiy Nahubov mengatakan seluruh korban yang seluruhnya orang dewasa telah dilarikan ke rumah sakit.
Wali kota Kharkiv Ihor Terevkov menambahkan, serangan juga menyebabkan kebakaran di salah satu pasar serta beberapa tempat tinggal. Foto dan video dari lokasi menunjukkan petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api yang melalap kios-kios dan bangunan lain sepanjang malam. Sehari sebelumnya, Selasa 30 September, Rusia juga melancarkan serangan drone siang hari yang jarang terjadi ke kota Dnipro. Serangan tersebut menewaskan seorang pria, melukai 20 orang lainnya serta merusak fasilitas medis, perkantoran, dan bangunan hunian. Gubernur Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, menyebut serangan menargetkan pusat kota saat jam kerja dan anak-anak berada di sekolah. Wilayah Kharkiv maupun Dnipro selama ini kerap menjadi sasaran serangan udara sejak Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Kedua pihak, Rusia maupun Ukraina, sama-sama membantah menargetkan warga sipil dan mengklaim serangan hanya ditujukan pada infrastruktur penting bagi upaya perang. Perang berdarah yang memasuki tahun ketiga ini terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas di berbagai wilayah Ukraina. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengungkapkan bahwa Moskow menolak untuk menghadiri pertemuan yang dirancang mempertemukan Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu 29 September, Vance menyampaikan bahwa Kremlin juga tidak bersedia menggelar pembicaraan bilateral langsung dengan Kiev. Meski Trump telah berulang kali mendorong tercapainya kesepakatan damai lebih cepat. Kremlin menilai Ukraina belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dengan tetap mengandalkan diplomasi megafon dan mengabaikan usulan penyelesaian yang diajukan Moskow. Meski demikian, Rusia menyatakan tetap membuka peluang pertemuan dengan Trump secara langsung. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut Presiden Vladimir Putin akan menyambut kedatangan Trump di Moskow jika Presiden Amerika Serikat itu bersedia menerima undangan yang telah disampaikan usai pertemuan puncak di Alaska pada Agustus lalu. Namun, Moskow menegaskan pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hanya dapat dilakukan jika ada kemajuan nyata dalam proses negosiasi. Peskov menyebut pertemuan yang digelar tanpa persiapan matang akan berujung pada kegagalan dan hanya menjadi panggung pencitraan politik. Rusia, tegasnya, tetap siap menyelesaikan konflik melalui jalur diplomatik jika ada kesediaan serupa dari pihak Ukraina.
Kremlin pada Senin 29 September 2025 mengumumkan kebijakan wajib militer berskala besar dengan merekrut 135.000 warga negara Rusia berusia 18 hingga 30 tahun dalam periode 1 Oktober hingga 31 Desember 2025. Langkah ini merupakan bagian dari program wajib militer rutin yang digelar 2 kali setahun, yakni pada musim semi dan musim gugur. Menurut isi dekret tersebut, para peserta akan menjalani masa tugas selama 1 tahun di berbagai pangkalan militer dalam negeri. Putin menegaskan bahwa para wajib militer itu tidak akan diterjunkan ke medan pertempuran di Ukraina, meskipun sejumlah laporan sempat menyebut kemungkinan sebagian dari mereka akan dikirim ke garis depan. Pemerintah Rusia menegaskan bahwa program ini berbeda dengan mobilisasi militer, yakni perekrutan besar-besaran untuk kebutuhan perang. Namun, para pemuda yang telah menyelesaikan pelatihan dasar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk dipanggil kembali jika konflik meningkat di masa depan. Gelombang rekrutmen musim gugur tahun ini menjadi yang terbesar sejak 2016. Jika digabungkan dengan sekitar 160.000 orang yang telah dipanggil pada kampanye musim semi lalu, total pemanggilan sepanjang 2025 tercatat sebagai yang tertinggi sejak tahun tersebut. Rusia biasanya melakukan rekrutmen dalam jumlah besar pada musim semi, antara April dan Juli, bertepatan dengan periode kelulusan siswa sekolah dan mahasiswa universitas. Цель учения заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиты от любой агрессии союзного государства. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.